Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 14 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan bom bunuh diri di dekat kantor polisi Kabul di distrik Swat, Pakistan. Ledakan hebat akibat serangan bom bunuh diri terjadi di luar kantor polisi Kabul di distrik Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada hari Minggu. Petugas keamanan langsung memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Selain mengevakuasi para korban, polisi juga membawa satu jenazah ke rumah sakit yang diduga kuat merupakan tubuh pelaku bom bunuh diri. Naas akibat serangan bom bunuh diri ini, 14 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dilarikan ke rumah sakit Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. इत्तला के मुताबिक 32 लोग जो अभी तक हॉस्पिटल में आए हैं, जिनमें से 7 लोगों की कंफर्म डेथ हुई है और 2 लोगों की हालत अभी सीरियस है। उनके ऑपरेशन अभी ओटी में चल रहे हैं और बाकी जो स्टेबल मरीज हैं उनको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। Sebelumnya, pelaku diketahui mencoba memasuki kantor polisi tetapi dihadang petugas sebelum akhirnya meledakkan bahan peledak di gerbang utama. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki siapa di balik serangan bom bunuh diri tersebut. Pemirsa, pasukan AS meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Ya pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Rini Arumsari beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri. Bersama saya Ardi Lase. Kita ke berita pertama pemirsa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan
hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo berlanjut hari ini. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal 1 Ketut Darpawan ini diagendakan dia menghadirkan ahli dari pihak termohon yakni Hendri Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa besok. Meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, ya hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang kemudian Pemirsa, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan pemirsa, sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan, tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246 juta 295.180. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dan dari jumlah tersebut 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu.
Pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar, sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ari Lase, sampai jumpa.